Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Semoga semua sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan ini Ibu akan menerangkan tentang sebuah materi menelaah unsur non-fiksi. Bagaimana cara unsur non-fiksi? Sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan yang akan kita capai di dalam pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan unsur buku non-fiksi. Kemudian yang kedua, menelaah unsur buku non-fiksi. Nah, untuk lebih pahamnya, kita harus tahu dulu apa buku non-fiksi, maka selanjutnya akan saya terangkan tentang buku non-fiksi itu sendiri ya. Buku non-fiksi itu adalah sebuah buku yang isinya ditulis dengan menggunakan data atau fakta. Nah, di dalam sebuah buku non-fiksi, berbagai fakta dan kenyataan itu diolah menjadi sebuah karya tulisan yang akan memuat berbagai macam informasi penting bagi pembaca. Di dalamnya, sebuah buku itu ada berbagai komponennya. Ini buku non-fiksi. Kemudian contohnya bagaimana? Contoh dari buku non-fiksi adalah satu buku pelajaran, yaitu yang dipakai di dalam sekolahan. Kemudian kedua buku ensiklopedia, yaitu buku yang isinya tentang ringkasan atau referensi yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari buku tertentu. Kemudian IC itu adalah sebuah karangan yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pembaca, sudut pandang pribadi penulis. Kemudian yang keempat itu adalah jurnal. Jurnal itu adalah sebuah tulisan yang memuat tentang sebuah artikel, sebuah bidang ilmu tertentu. Ini juga jurnal. Kemudian biografi, itu adalah buku yang berisi tentang kisah atau riwayat dari hidup seseorang. Kemudian yang terakhir, yang keenam, contohnya adalah laporan ilmiah, yaitu bisa berwujud makalah, skripsi, tesis, disertasi. Nah, di sini adalah jenis-jenis dari buku non-fiksi. Kemudian kita lanjutkan unsur dari buku non-fiksi itu apa saja? Itu terdiri dari yang pertama adalah sampul buku, kemudian yang kedua pokok bab buku, kemudian yang ketiga judul bab atau subbab, kemudian yang keempat adalah isi buku, kemudian yang kelima cara menyajikan isi buku itu, kemudian yang keenam bahasa yang digunakan, kemudian yang ketujuh sistematika penulisan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang kedua dari pertama adalah sampul bukunya. Itu di dalam sampul buku itu tertera adanya judulnya, nama penulisnya atau pengarangnya, atau di situ juga diterangkan tentang penerbit buku itu mana. Nah, ini dalam sampul buku. Kemudian yang selanjutnya, unsur yang kedua adalah pokok bab buku. Nah, dalam unsur pokok bab buku ini itu memuat kata pengantar. Ya. Kata pengantar itu berisi tentang penjelasan isi buku secara keseluruhan. Kemudian adanya latar belakang, ya. Kemudian ada tujuan penulisan, ya. Serta manfaat dari buku yang bisa didapat dari pembaca. Ini adalah di dalam pokok bab buku. Kemudian selanjutnya, ya, unsur berikutnya adalah ada judul bab atau subbab. Nah, judul bab atau subbab ini biasanya tercantum di dalam daftar isi, ya. Di dalam daftar isi itu ditulis tentang judul bab dan subbab di situ secara berdasarkan isi, ya, berdasarkan isinya beserta halamannya. Nah, ini di dalam judul bab dan subbab ada di dalam daftar isi. Kemudian selanjutnya itu adalah isi buku. Nah, di dalam isi buku ini itu ada memuat pendahuluan, kemudian bagian utama atau isinya, kemudian bagian penutup. Ini ada di dalam isi buku tersebut. Nah, ini isi buku. Selanjutnya kita unsur selanjutnya adalah cara menyajikan isi buku. Untuk menyajikan isi buku ini, itu kita akan bisa menemukan di situ
dalam bagian daftar pustaka. Nah, di dalam daftar pustaka ini dibuat untuk menyatakan berbagai sumber referensi yang digunakan penulis dalam penyusunan buku non-fiksinya. Dengan begitu, jika pembaca tertarik untuk mengetahui informasi lebih lanjut, detail dari salah satu bagian, bisa segera merujuk pada sumber referensi yang digunakan oleh penulis itu. Kemudian selanjutnya unsur selanjutnya adalah bab bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan juga termasuk salah satu unsur buku non-fiksi dan tidak boleh dilewatkan. Unsur ini biasanya memuat glosarium yang berisi daftar istilah penting yang digunakan sebagai sumber penulisan buku tersebut. Nah, glosarium ini juga memuat bahasa-bahasa yang digunakan penulis dalam tulisan yang telah disusun. Sehingga jika pembaca tidak mengetahui makna dari salah satu istilah yang digunakan, bisa merujuk pada glosarium untuk mencari tahu artinya. Kemudian unsur berikutnya itu adalah sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini penulis harus memperhatikan sistematika dan ini dengan baik dan benar. Setiap informasi yang bisa harus ditulis dengan runtut dan tidak acak atau sembarangan. Nah, hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca memahami informasi yang tersusun dalam buku tersebut. Nah, kalau hal ini diabaikan, maka pesan yang disampaikan kepada pembaca tidak dapat diterima. Jadi, sistematikanya itu harus urut sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, ini materi yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih memperdalamnya, maka kita akan masuk dalam evaluasi. Nah, saya akan memberikan suatu evaluasi 5 soal saja. Nanti ketika kita menjawab, maka nilainya adalah 20. Jadi total nilainya adalah 100. Yang pertama, kita bahas untuk yang pertama, evaluasi. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan titik-titik realita atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di sini yang mana? Tadi sesuai dengan definisi atau pengertian dari buku non-fiksi itu adalah menerangkan tentang fakta. Nah, berarti jawabannya adalah ini. Nah, benar. Kemudian soal yang kedua, salah satu contoh dari buku non-fiksi itu adalah, jadi banyak sekali buku non-fiksi. Contohnya apa saja? Dari sekian ini adalah yang termasuk buku non-fiksi adalah ada buku ensiklopedia. Nah, kemudian yang ketiga, di bawahnya adalah unsur dari buku non-fiksi yang dapat dikomentari di antaranya. Nah, di sini dari mana yang kita bisa pilih yang menjadi unsur buku non-fiksi? Ya. Bagian pertama jelas itu bagian sampul buku, kemudian isi buku, kemudian selanjutnya adalah isi buku, cara menyajikan isi buku, kemudian bahasa yang digunakan dan sistematika. Nah, ini tadi beberapa unsur buku non-fiksi. Yang benar adalah yang C. Nah, kemudian yang keempat, judul, nama penulis. Nama penulis dalam buku non-fiksi berada dalam bagian unsur apa? Nah, ini tadi pada judul pada bagian, kalau kita nanti adalah pada sampul buku. Ya, nah. Kemudian pertanyaan terakhir, buku non-fiksi mempunyai isi buku. Isi buku terdapat dalam bagian apa saja? Dalam isi buku pengantar, pendahuluan isi buku pengantar. Ya, pendahuluan isi buku dan penutup. Nilainya 100. Nah, demikian materi yang bisa saya Ibu sampaikan. Semoga nanti bisa memahami dari unsur buku non-fiksi. Nah, kita akan berlanjut dengan materi berikutnya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.